Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu zuhur yang berbahagia. Segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memujinya, kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya, memohon ampun kepadanya, memohon perlindungan kepadanya dari keburukan diri dan perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk kepadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 1-2 hari ini banyak sahabat-sahabat kita memposting statusnya tentang masuknya bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, diiringi dengan syair-syair salawat-salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti saat ini memang adalah bulan-bulan yang penting bagi umat Islam, terutama di Indonesia. Baik kalau dilihat dari bulan hijriahnya, yaitu bulan Rabiul Awal, maupun bulan Masehinya, bulan Agustus. Kedua bulan ini nanti akan ada peristiwa-peristiwa penting yang mengubah sejarah umat Islam dan umat Islam di Indonesia. Yang pertama, bulan Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal ini banyak peristiwa-peristiwa penting di dalam catatan sejarah umat Islam, apa yang terjadi di bulan yang mulia ini. Yang pertama, bulan Rabiul Awal adalah bulan lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penutup dan penyempurna para nabi dan rasul Allah. Walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Dan dia adalah Rasulullah, Rasul Allah dan penutup para nabi. Yang kedua, bulan Rabiul Awal adalah bulan terjadi peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke negeri Ansar, Yasrib, Madinah. Peristiwa hijrah ini adalah tonggak awal peradaban Islam modern. Yang ketiga, bulan Rabiul Awal ini juga adalah bulan di mana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal. Wafatnya baginda Rasulullah, junjungan alam, junjungan umat, ketika pokok akidah sudah cukup, ketika ibadah sudah lengkap dan teratur, dan ketika syariat sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah aku cukupkan untuk kamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agama bagimu. Ayat ini turun pada saat haji wada, haji perpisahan, tepatnya pada hari Jumat ba'da asar,
Tidak lama setelah itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpulang ke rahmatullah, dipanggil oleh sang kekasih meninggalkan dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan harta warisan berupa emas permata, berupa uang dinar dan dirham. Tetapi menjelang akhir hayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita umat Islam dua perkara yang apabila wasiat ini kita pegang, maka kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan cahaya bagi alam semesta ini. Pemimpin bagi seluruh alam dan sebaik-baik manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah umat yang rusak. Kaum yang luluh lantak dalam lumpur kehinaan. Berhadapan dengan orang-orang kaum-kaum yang ingin mengubah agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dan mensucikan akidah kepercayaan dari kesyirikan dan kepalsuan. Tauhid dan keimanan adalah pokok ajaran Islam yang paling utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami nasab Tuhanmu," kata mereka. Karena orang-orang Yahudi berkata, "Kami menyembah Uzair putra Allah." Orang-orang Nasrani berkata, "Kami menyembah Al-Masih putra Allah." Orang-orang Majusi berkata, "Kami menyembah matahari dan bulan." Dan orang-orang musyrik berkata, "Kami menyembah berhala." Maka tunjukkan nasab Tuhanmu, kata mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawabnya dengan turunnya firman-Nya yang mulia, yaitu Quran surat Al-Ikhlas, yang insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samada. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peristiwa penting terkhusus kepada kita umat Islam di Indonesia. Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan kita yang mesti wajib kita syukuri sebagai bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya atas rahmat Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau untuk mencukupi dirinya, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah lebih daripada mapan. Kalau untuk urusan dunia, orang-orang kafir Quraisy menawarkan harta berapa yang dia inginkan. Kalau untuk jabatan kekuasaan, orang-orang kafir Quraisy menawarkan jabatan apa yang diinginkan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, maka mereka akan mengutus tabib-tabib di seluruh dunia yang terbaik untuk mengobati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi syaratnya satu, hentikan dakwah agama Allah. Beberapa hari yang lalu saya membaca ada
Mungkin ini sudah sering kita dengar atau sudah pernah kita baca. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik, dan kita umatnya diperintahkan untuk meneladaninya. Dan salah seorang daripada proklamator kita, Muhammad Hatta, saya membacanya beberapa waktu yang lalu tentang tahun 1950. Beliau membaca sebuah surat kabar. Di surat itu, di koran itu, ada sebuah iklan sepatu Bali, sepatu buatan Swiss. Dan dia sangat menginginkan itu di dalam catatan itu. Tapi beliau belum bisa membelinya pada saat itu, lalu beliau menggunting potongan iklan itu. Ada riwayat mengatakan, ada yang mengatakan itu disimpan di dalam dompetnya. Ada juga yang mengatakan disimpan di tempat barang-barangnya yang lain, di sela-sela barangnya yang lain. Lalu kemudian sepatu itu sangat dia inginkan, dan ternyata sampai akhir hayatnya beliau tidak mampu untuk membeli sepatu itu. Iklan itu ditemukan oleh keluarganya setelah beliau meninggal tahun 1980. Dari tahun 1950 sampai 1980, 30 tahun tersimpan iklan sepatu Bali ini di sela-sela barangnya atau di dompetnya. Pada saat itu sebagai seorang wakil presiden, apakah tidak bisa dia membeli sepatu itu? Akal sehat kita pasti mengatakan pastilah bisa dia membeli itu. Apalagi beliau yang notabene-nya bukan dari latar belakang orang yang susah. Beliau kuliahnya di Belanda. Apalagi seorang wakil presiden tinggal menelpon atau menghubungi atau menyuruh ajudannya, pas pampresnya menyuruh ke tempat produknya atau distributor suppliernya meminta satu untuk wakil presiden, pasti mau dia. Tetapi apa yang kita baca, ternyata Bung Hatta ini dia lebih mengutamakan dulu untuk keluarga dan untuk masyarakatnya. Duit ada, walaupun pada saat itu memang sedang susah. Tetapi kita rasa-rasanya untuk sekelas wakil presiden pasti adalah gajinya untuk membeli sepatu. Tetapi apa yang dia lakukan? Duit ada, tetapi dia mengutamakan untuk kebutuhan keluarga dan membantu orang-orang yang membutuhkan masyarakat pada saat itu. Lalu bagaimana apa yang kita lihat hari ini? Saya tidak membicarakan pejabat-pejabat kita hari ini, mungkin tuan-tuan lebih tahu lah kondisi kita. Saya tidak membicarakan politik hari ini, mungkin bapak-bapak pasti lebih khatam daripada itu. Tapi kami sengaja beberapa waktu yang lalu, malam-malam, tidak ada niat apa-apa kecuali untuk berjalan pakai motor keliling Pekanbaru. Tidak ada untuk melihat, sekedar melihat kondisi kita aja dulu. Apa yang terjadi? Karena kita melihat, menonton debat-debat antara yang pro pembangunan dengan yang kontra pembangunan. Dengan membawa data masing-masing. Yang pro mengatakan bahwa kami telah bekerja dengan baik. Yang kontra mengatakan masih banyak yang perlu diperbaiki. Mereka mengeluarkan data-data, angka-angka statistik. Tapi kita tidak peduli dengan itu. Saya tak peduli dengan itu. Saya mau coba realnya di lapangan seperti apa. Karena kata pepatah, satu orang lelaki yang duduk termenung karena kesusahan sama dengan kesusahan orang yang lain. Apa yang terjadi? Terakhir, sebelum kita tutup. Seorang lelaki di pinggir jalan Suprantas Panan. Seorang lelaki di tengah riuhnya klakson mal, kemacetan kendaraan. Dia duduk termenung menunggu para pembeli. Ternyata dia menjual kaos kaki 3 pasang 10.000. Tapi lama saya melihat, memperhatikan, tidak ada. Sibuk dia, pura-pura sibuk memainkan HP. Di lampu merah ada ibu-ibu menjual tisu.
Dan masih banyak lagi yang kita lihat, Pak. Mungkin selama ini kita sering keluar tidak memperhatikan. Para founding father kita tadi sudah mencontohkan, saatnya kita mengisi kemerdekaan seperti apa. Dan kitalah yang lebih tahu dengan urusan kita pada saat ini. Kurang lebih mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.